Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa adik-adik, kanak-kanak, teman-teman yang ada di rumah. Seperti biasa, Kak Madi kembali dengan cerita dongeng ceria Nusantara. Nah, adik-adik, kali ini Kak Madi punya cerita hebat pastinya buat adik-adik yang ada di rumah. Sebelumnya Kak Madi ingin menyapa, semoga adik-adik dalam keadaan sehat selalu, semangat belajarnya ya, semangat untuk membacanya ya adik-adik. Kak Madi ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Nah, semoga kita selalu bersemangat untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Nah, adik-adik, Kak Madi segera langsung memberikan cerita dongengnya. Tentunya adik-adik sudah siap yang ada di rumah untuk mendengarkan ya teman-teman ya, adik-adik. Ya, pada waktu itu ada seorang laki-laki tua dan tidak begitu tua. Ia mengaku sebagai tukang perbaiki perabotan kayu. Dia pun mempunyai satu kesenangan, dan bukan sebagai tukang kayulah lelaki tua ini yang disenangi orang. Orang menyenangi lelaki tua ini karena dia selalu memberikan sebuah hadiah kepada anak-anak dan siapa saja yang dia temui kalau dia lagi berjalan. Tuan hadiah namanya. Orang mengenalnya sebagai Tuan siapa? Tuan hadiah, karena dia rajin selalu memberi hadiah kepada siapapun yang ditemuinya. Tuan hadiah pada waktu itu baru saja tinggal di salah satu desa. Di situ kebetulan desa tersebut belum banyak penghuninya. Tuan hadiah pun sangat bahagia sekali bisa tinggal di desa itu. Sementara orang yang ditinggal di desa itu rumahnya berjauhan karena sedikit sekali. Dan di pagi itu Tuan hadiah pun mulai membawa bingkisan-bingkisannya dari rumahnya. Wah, aku hari ini ingin menikmati pemandangan yang ada di desa ini. Tidak lupa ya teman-teman, aku selalu membawa bingkisan yang banyak sekali. Aku mengetahui setiap bungkusan-bungkusan yang aku bawa ini. Dia pun mengambil sepedanya, menarik sepedanya, dan mengayunnya sembari keluar rumah. Tuan hadiah pun sudah keluar dari rumahnya, membawa satu bingkisan yang banyak di keranjang sepedanya. Sambil berjalan bersepeda, tak lama kemudian
Tuan hadiah pun berjumpa seorang anak yang di jalan sedang bermain pada waktu itu. Halo, hai, apa kabar? Tuan hadiah, apakah hari ini hari yang membahagiakanmu? Ya, tentu. Ini adalah hari membahagiakanku. Aku selalu berbahagia. Dan aku ingin menikmati pemandangan di desa ini dan menghirup udara segar. Apa kabar engkau anak kecil? Baik Tuan hadiah. Aku sedang bermain. Oh, kali ini Tuan hadiah punya sesuatu untuk engkau. Tuan hadiah pun memberikan salah satu bingkisan yang ada di keranjangnya. Terimalah hadiahku ini. Dan anak kecil tersebut sangat bahagia sekali melihat Tuan hadiah memberi hadiah kepadanya. Satu bungkusan. Bukalah hadiah itu. Anak tersebut pun lalu berlahan membuka bungkusnya. Hah? Aku sudah lama merindukan mobil-mobilan yang terbuat dari kayu dan berwarna-warni. Tuan hadiah pun sangat tersenyum. Anak tersebut pun menarik talinya dan langsung membawa berlari perlahan-lahan mobil-mobilan mainannya yang terbuat dari kayu berwarna-warni. Tuan hadiah pun lalu melambaikan tangannya. Sambil tersenyum, dia pun melanjutkan perjalanannya. Mengayun sepedanya lagi. Sambil menoleh ke kiri dan ke kanan. Sampai di ujung jalan, Tuan hadiah pun berjumpa dengan seorang perempuan yang baru saja ditemui. Selamat pagi, Bunda. Selamat pagi, Tuan hadiah. Apa kabar? Baik. Lagi apa ini? Aku, kata Bunda tersebut, aku sedang merapikan bunga-bungaku, katanya. Tuan hadiah pun melihat bunga-bunganya. Aku ingin memberi sesuatu kepada engkau. Apa itu Tuan hadiah? Ini, cobalah diterima, bukalah. Perempuan tersebut membuka bungkus. Ternyata isinya adalah sebuah pot yang cantik sekali. Kebetulan perempuan tersebut memperbaiki bunganya dan pot bunganya pun tadi malam terjatuh, tertiup angin hingga pecah. Dan dia sangat bahagia sekali pada waktu. Terima kasih Tuan hadiah. Kebetulan bungaku yang cantik ini, yang sangat kesukaanku ini, potnya terpecah. Aku segera langsung menggantikannya. Tuan hadiah pun lalu tersenyum sekali, mengangguk-ngangguk, dan dia pun langsung beranjak permisi. Kalau begitu, saya permisi, terima kasih. Sama-sama, Tuan hadiah. Tuan hadiah pun langsung mengambil sepedanya lagi dan mengayun lagi. Nah, inilah Tuan hadiah selalu mengayunkan sepedanya dan membawa hadiah. Ternyata Tuan hadiah sudah sampai
di salah satu persimpangan jalan di desa itu. Tak terasa, di samping persimpangan jalan itu kebetulan di situ ada lelaki yang sedang berkebun bunga pada saat itu. Tuan Hadiah pun kembali menyapa lelaki tukang kebun itu. "Halo Pak, apa kabar?" "Oh, Tuan Hadiah, selamat pagi, baik. Apa kabarmu, Tuan Hadiah?" Aku hari ini sangat bahagia sekali. Aku lagi menikmati pemandangan dan udara segar yang ada di desa ini. Kalau boleh, aku ingin memberimu sebuah hadiah untukmu. Wow, apa itu Tuan Hadiah? Terimalah hadiahku ini. Bukalah. Lelaki itu langsung membuka bingkisan yang diberikan oleh Tuan Hadiah. Ternyata sepasang sepatu bot. Kebetulan lelaki itu pada saat itu tidak memakai sepatu. Dia pun langsung memakai sepatunya dan memakai untuk bekerja pada saat itu karena dia lagi menanam bunga-bunga yang untuk dijualnya. Tuan Hadiah pun kembali tersenyum karena hadiah yang dia berikan langsung diterima dan dipakai dan sangat menyenangkan orang yang diberi. Tuan Hadiah pun langsung mengucapkan, "Kalau begitu saya permisi, Bapak." "Iya Tuan Hadiah, terima kasih. Saya sangat bahagia sekali engkau memberikan sebuah hadiah yang bermanfaat hari ini." Tuan Hadiahnya langsung menaiki sepedanya kembali dan mengayun sepedanya. Tuan Hadiah pun pada saat itu kembali ke rumahnya. Seesok harinya dan seesok harinya lagi, seesok harinya lagi, Tuan Hadiah tidak ada berkeliling di desa itu. Tetangga pun mulai resah. Dan anak-anak pun langsung mencari Tuan Hadiah. Tuan Hadiah di mana ya? Mereka pun pergi lewat di depan rumah Tuan Hadiah. Kelihatannya rumah Tuan Hadiah tertutup rapat. Mereka pun membicarakan Tuan Hadiah. Tuan Hadiah kelihatannya pergi dari rumahnya. Katanya Tuan Hadiah saat ini lagi sakit. Dan ada lagi yang bilang Tuan Hadiah hanya pergi keluar kota untuk sembari menjenguk keluarganya. Ada yang bilang Tuan Hadiah lagi belanja untuk keperluan sehari-harinya. Mereka pun lagi resah. Ada apa? Sementara ini Tuan Hadiah dikenal sebagai tukang perbaiki perabotan kayu. Sementara warga desa saat itu tidak pernah memakai jasanya. Apakah Tuan Hadiah pindah rumah? Tak lama kemudian Tuan Hadiah pun datang
membawa banyak kayu dan berapa bingkisan yang dibawanya. Ternyata Tuan Hadiah dari kota kembali ke rumahnya di desa. Warga desa pun pergi mendatangi Tuan Hadiah. Langsung menyapa Tuan Hadiah dengan beberapa pertanyaan. Tuan Hadiah pun tersenyum kepada anak-anak, ibu-ibu yang menanyakan dari mana kepergiannya sebenarnya. Dia pun menjawab, aku hanya datang pergi ke kota menjenguk, membeli barang-barang perabotan dan bingkisan yang biasanya aku bagikan. Dan aku pun menjenguk di kota ada satu usahaku, yaitu tentang perabot-perabot kayu. Saat itu adik-adik, ibu-ibu masyarakat yang ada di desa sedikit tenang karena mereka khawatir Tuan Hadiah pindah rumah, karena memang mereka selama ini tidak pernah memakai jasa Tuan Hadiah sebagai tukang kayu. Tuan Hadiah pun menjelaskan, sebenarnya aku bukanlah seorang tukang perabot kayu, dan memang aku sangat rajin membuat satu kerajinan terbuat kayu, dan itu aku hadiahkan kepada orang-orang. Tuan Hadiah pun kembali tersenyum. Mereka pun bertanya, apakah Tuan Hadiah mempunyai satu nama? Ya, aku mempunyai satu nama, yaitu namaku adalah Tuan, namaku adalah Freddy. Tapi aku jarang sekali mendengar suara panggilan itu. Orang-orang sering memanggilku adalah Tuan Hadiah, walaupun aku sangat merindukan nama itu dipanggil. Tuan Hadiah pun kembali tersenyum. Dan Tuan Hadiah pun sangat bahagia saat itu karena warga desa menjenguk Tuan Hadiah. Nah, adik-adik, sampai situlah cerita dongeng ceria Nusantara Kak Made kali ini tentang sebuah Pak Tua yang selalu memberi hadiah hingga namanya pun dipanggil Tuan Hadiah. Adik-adik, sampai jumpa di dongeng ceria selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.